3, 2, 1. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang sumber keajaiban buat kami, Allah sumber segala sesuatunya buat kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan malam hari ini Tuhan, kalau kami ada, kami tahu Tuhan semuanya karena kasih karunia-Nya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau berikan yang terbaik buat Engkau, pujian kami yang terbaik buat Engkau Tuhan, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan, bahkan hidup kami, hati kami yang terbaik buat Tuhan. Mari saudara kita sembah Tuhan, kita naikkan syukur buat setiap kebaikan-kebaikannya Tuhan. Hidupku
Engkau Tuhan yang kami percaya Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir buat setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami bersatu hati di dalam doa profetik. Dalam nama Tuhan Yesus mengurapi setiap doa kami Tuhan. Dan kami percaya yang kami imani itu yang Tuhan kerjakan buat setiap kami. Ini kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan berkati lebih lagi, Tuhan bimbing lebih lagi negara kami Indonesia lebih lagi menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin dari mulai Bapak Presiden sampai jajaran di bawah RT RW semuanya Tuhan berkati, berilah roh yang takut akan Tuhan, persatukan hati dan pikiran mereka untuk mereka senantiasa membawa berkat, membawa pemulihan, membawa anugerah yang terbaik bagi Indonesia. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, sumber keselamatan kami yang kami percaya membawa Indonesia lebih lagi menjadi terang bagi bangsa. Siapa yang membuat mujizat? Allah. Allah yang kita sembah, Dia adalah pembuat
mujizat. Romawi 1, jangan pernah meragukan bahwa Tuhan kita adalah the God of miracles. Ya. Siapa yang meragukan Tuhan itu pembuat mujizat? Coba angkat tangan yang meragukan. Yang bener nih. Padahal kita sering meragukan Tuhan, ya kan? Kalau dalam pergumulan kita sering merasa, yang bener nih, Tuhan bisa nggak nolong saya? Saudara, kalau misalnya besok mau bayar hutang, belum ada uangnya, saudara cari siapa dulu, saudara? Ayo, cari siapa yang jujur? Cari manusia atau cari Tuhan? Pasti cari cari teman dulu, daftar WA-nya dulu, dikelompokkan kira-kira siapa yang bisa dipinjam. Jadi kita selalu mengatakan bahwa manusia pembuat mujizat. Benar gak? Padahal siapa yang membuat mujizat? Tuhan. Ya, Tuhan adalah pembuat mujizat. Jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Ya, Tuhan itu apa saudara? Sungguh-sungguh berkuasa atas mujizat. Yang tidak bisa jadi bisa. Hitam dibikin putih, saudara. Ya, jadi Romawi 1 tuh isinya itu. Kita harus tahu dulu, pembuat mujizat itu bukan manusia. Pembuat mujizat itu bukan dukun. Memang dukun itu bisa mengabulkan apa yang kita minta, tapi dia minta apa saudara? Tumbal. Ya, jadi pembuat mujizat yang paling sejati adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Romawi 1. Lalu Romawi 2, saudara. Coba kita lanjut. Romawi 2. Nah, kalau ada mujizat, pasti ada yang namanya ke apa? Keajaiban. Karena kalau kita berbicara tentang mujizat, pasti berbicara tentang apa? Ajaiban, keajaiban. Ya. Nah, untuk seri yang pertama ini yang dibahas adalah keajaiban Tuhan. Dan keajaiban itu seperti apa, saudara? Gelombang. Kenapa dikatakan gelombang keajaiban? Sebab gelombang itu adalah terus menerus. Kalau saudara datang ke pantai, kan gelombang itu kan terus terjadi gitu, daratan. Lalu terus. Nah, jadi keajaiban itu seperti itu. Terus ada. Terus ada. Selama apa saudara? Ada angin Roh Kudus. Kalau di pantai, kalau nggak ada angin ya nggak ada ombak. Tetapi saat ada angin, ombak itu terus makin gede. Kalau saudara pernah ke Bali, surfing itu gede. Ya. Jadi yang ingin dikatakan oleh Tuhan melalui rema ini adalah apa? Keajaiban itu bagi anak-anak saya yang setia, keajaiban itu seperti gelombang. Artinya apa? Terus. Setiap detik Tuhan selalu melakukan keajaiban. Benar gak? Coba contohnya keajaiban yang setiap detik Tuhan berikan. Ayo, Dewi, apa Dewi? Apa? Bernafas gratis. Saudara tahu kalau di ruang ICU berapa biayanya? Satu malam berapa biayanya? Satu malam berapa biayanya? Yang dokter sini ada enggak? Enggak ada ya. Farel, satu malam berapa Farel ruang ICU di Muardi? Jadi kalau kita masih di tempat ini sehat bernafas, itu namanya gelombang keajaiban. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang keajaiban, bukan saja masalah kita selesai keajaiban, tapi kita masih seperti ini pun sehat bernafas, itu sudah keajaiban. Itu yang Romawi 2, ya. Mujizat pasti ada keajaiban. Keajaiban itu seperti gelombang. Artinya apa? Terus menerus. Itu Romawi 2.
Lalu Romawi 3, mujizat akan terjadi kalau kita punya apa? Iman. Ya. Iman itu apa coba Siska? Iman itu apa sis? Coba dijawab, iman itu apa? Apa? Kita percaya, tetapi kita belum melihat. Benar nggak Dwi? Hah? Benar juga sih, lebih tepatnya dasar dari sekarang pengharapan kita. Oh, itu lebih ini lagi ya, yang ada di Alkitab. Apa? Coba ulang, iman. Iman adalah dasar pengharapan. Dasar pengharapan. Dasar dari segala pengharapan kita. Dasar dari pengharapan kita. Jadi iman itu apa saudara? Percaya sekalipun belum melihat. Percaya sekalipun belum mengalami. Itu namanya iman. Jadi Romawi 3 itu adalah kunci firman ini. Kalau tidak percaya, maka tidak terjadi apa saudara? Keajaiban. Kalau keajaiban tidak terjadi, sudah pasti miracle atau mujizat tidak terjadi. Jadi itu aja, kuncinya cuma 3. Pertama dikatakan pembuat mujizat itu Tuhan. Itu harus tahu dulu. Malam hari ini saya mau tekankan bukan mujizatnya, tapi siapa saudara? Pembuat mujizatnya. Kalau saudara ya merasa gini loh, datang ke toko kue, kuenya enak, saudara beli habis, benar nggak? Tapi kalau saudara cari pembuatnya, dia bisa bikin lagi nggak? Bisa. Lebih enak mana? Cari mujizatnya atau cari sumbernya? Lebih enak mana? Stella? Sumbernya. Jadi yang pertama itu berbicara tentang sumber pembuat mujizat. Yang kedua apa saudara? Kalau ada mujizat, ada keajaiban. Keajaiban itu seperti apa? Gelombang. Artinya terus menerus. Yang ketiga, mujizat keajaiban tidak terjadi kalau tidak ada iman, saudara. Ya. Lalu di Romawi 3 ada sedikit yang penting yang saya ini ya. Kalau saudara lihat kemarin yang diberitakan itu tentang apa saudara? Kisah apa? Iman itu tentang apa? Tentang apa coba? Siapa yang ibadah? Eva coba tentang apa? Kisah apa? Ya? Bukan, yang itu Romawi 3 di 2 raja-raja tentang iman apa? Bangsa siapa? Bangsa apa? Samaria yang dikepung oleh siapa saudara? Lihat contekannya coba, dikepung oleh bangsa siapa? Kalau itu sudah di luar kepala. Coba bangsa siapa? Bangsa Samaria dikepung oleh bangsa siapa? Yovita, bangsa siapa? Bangsa Aram, ya. Jadi bangsa Samaria itu dikepung oleh bangsa Aram, oleh rajanya Ben-Hadad, saudara, ya. Sehingga terjadi kelaparan. Lalu ada beberapa orang yang bagaimana? Sakit kusta. Dia pikir dia mau mati, ya. Akhirnya dia pergi ke tempat perkemahan orang Aram. Tuhan buat seperti itu sehingga apa saudara? Sehingga apa ceritanya? Hah? Ya, orang-orang Aram lari. Itu karena Tuhan. Ya, karena orang kusta bilang gini, maju mati, mundur mati, sama aja kan? Jadi karena dia ke perkemahan orang Aram itu, akhirnya bangsa Samaria terselamatkan. Sebenarnya sebelum orang kusta itu datang ke perkemahan itu, Elisa sudah memberikan nubuatan tentang apa? Katanya besok apa bagaimana? Besok minyak akan turun, benar? Apa katanya Dwi? Ada keajaiban besar. Keajaibannya apa? Roti yang tadinya mahal turun harga. Minyak yang tadinya naik harga turun harga.
Pokoknya apapun yang tidak ada, yang mahal harganya, bisa turun, bisa murah. Tetapi ada yang tidak setuju. Siapa dia? Ajudan raja. Nah, maksudnya apa saudara? Kita ya, jangan seperti orang seperti apa? Ajudan raja itu. Berpikirnya apa saudara? Negatif. Jadi kalau kita beriman, yang pertama itu pikiran kita harus apa saudara? Positif dulu. Masa sih? Yang benar. Vivi selalu bilang, kelompok sel ini akan besar, akan besar, akan besar. Tapi yang keluar juga banyak. Apa iya? Seperti ajudan raja, pikirannya apa saudara? Negatif dulu. Mungkin saudara sakit. Saya katakan, jangan khawatir. Datang ke pondok Daud, profetik. Apa bisa sembuh? Ya kan? Pikirannya apa saudara? Negatif. Kita seperti apa? Ajudan raja. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, kata Pak Obaja, kita jangan apa saudara? Kumpul dengan kumpulan siapa saudara? Pencemooh. Apa itu pencemooh? Nyinyir, betul. Apalagi pencemooh? Tukang hujat. Jadi misalnya Pak Obaja, saya contohkan ya, punya program Gerakan Roh Kudus, pembangunan di PEK, pembangunan di mana lagi tuh, tanah mana tuh? Gondang Rejo dan sebagainya. Jadi terus program. Kita malah begini, alah si Pak O, duit melulu, alah si Pak O, banyak program, ya kan? Kita ini berkata-kata apa saudara? Negatif. Artinya apa? Kita itu adalah kumpulan orang pencemooh. Kemarin Pak Obaja ngomong seperti itu karena saya yakin di antara beberapa jemaatnya pasti ada kumpulan yang seperti itu. Di kelompok saya ada nggak? Pasti ada. Si Vivi itu nabur melulu, makan melulu, acara melulu. Ada nggak seperti itu? Ada pasti. Ya kan? Jadi berpikirnya apa saudara? Negatif. Jadi kalau kita mau mujizat terjadi dalam hidup kita, jangan kita seperti ajudan raja. Nanti kita tidak akan menikmati kemenangan dalam hidup kita. Ya, saya rasa itu aja. Ada pertanyaan nggak? Cukup. Yang saya kasih itu cukup. Jadi apa ke saudara? Pertama, Tuhan pembuat mujizat pasti. Yang kedua, kalau ada mujizat selalu ada keajaiban. Keajaiban itu seperti gelombang, artinya terus menerus. Jadi keajaiban itu gini, misalnya Eva mengalami keajaiban bulan Oktober, berarti November sama Desember nggak mengalami keajaiban, bukan, tapi terus. Ya. Lalu yang ketiga apa? Kalau kita mau menerima keajaiban Tuhan dalam hidup kita, terjadi mujizat, harus kuncinya apa saudara? Iman. Ya, itu kuncinya. Ya, sekarang siapa yang mau bertanya? 1 jam untuk bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya tentang the God of Miracles? Ayo. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya tanya. Dari grup kiri, siapa yang mau tanya? Stella mau tanya? Vicensia, sepertinya ada ini. Lihat dari mukanya sih ada. Ya, apa Vis? Belum. Dari barisan tengah, Fenina. Tanya apa Fenina? Dwi. Padahal sebenarnya ini bagus banget firmannya. Apa Dwi? Ya, ini dari grup yang dewasa deh. Pamungkas. Pak Pam, Mr. Pam. Mau nanya apa Mr. Pam? Ada nggak Pak Pam? Jangan malu. David? Daddy?
Jangan malu, nanyanya apa? Ayo. Jangan nanya harga Indogrosir, apa Indogrosir? Yuk. Nggak ada. Nining, aduh pintar-pintar. Kalau pintar-pintar kita selesainya gasik terus makan. Yuk, Ning, apa Ning? Wah, pintar-pintar. Kelvin? Hah? Wah, Pak Jenny. Nanya apa Pak Jenny? Nanya apa Pak Jen? Ayo, siapa yang mau nanya? Kalau nggak saya nanya nih. Dewi, nanya apa Dewi? Ini ngerti apa nggak ngerti Pak Warno ya? Tanda tanya. Terlalu banyak masalah mungkin. Farel, nanya apa Farel? Iya. Lucky, lu kira-kira nanya apa? Belum? Ya? Oke. Eka, sini Eka, sebelah Benina. Ayo pindah. Sini aja. Hah? Di sini aja sini. Nanti kena angin, masuk angin. Ya, nanya apa? Monggo. Pakai mic, biar terang. Ini Cik mau tanya gimana biar kita tetap bisa positive thinking karena kita itu kan juga manusia ya Cik. Kadang kita udah berusaha untuk positive thinking tapi dengan keadaan sekeliling kita itu selalu menekan kita, entah itu masalah baru, entah itu ada perkara-perkara yang baru, entah itu dari kitanya sendiri yang lalai, terus timbul masalah-masalah baru lagi. Gimana sih Cik biar lebih positif thinking lagi karena udah dicoba lewat doa, lewat puji-pujian masih aja tetap kayak masih ragu. Aku bisa nggak ya? Aku masih bisa nggak ya? Tuhan aku jalan ini bisa nggak ya Tuhan? Oh, aku mampu nggak ya? Tetap ada kepikiran kayak gitu terus sih. Gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Sebab kita ini manusia, kalau kita manusia kita punya daging ya. Penuh keterbatasan. Jadi bagaimana saudara supaya kita itu jangan negatif thinking, selalu berpikir positif. Sedangkan kita ini kan manusia. Yang kita lihat itu dengan mata jasmani itu yang masuk ke pikiran kita. Dari pikiran turun ke hati. Bagaimana supaya kita selalu berpikir positif? Ya, Galuh, dijawab. Mana Galuh? Galuh, Suseno. Bagaimana supaya kita selalu berpikir positif? Kita kan manusia katanya, kata Eka loh. Kita ini manusia, bukan hewan. Ayo. Menurut kamu gimana supaya menjaga pikiran tetap positif? Kalau saya sendiri untuk menjaga berpikir untuk positif itu selalu apa ya Cik ya? Selalu memikirkan hal-hal yang positif aja. Dan jadi untuk hal-hal yang negatif atau prasangka buruk itu dihilangkan. Jadi Itu gimana caranya? gimana ya? Kita selalu berserah sama Tuhan aja. Berserah kepada Berserah sama Tuhan dan selalu kalau setiap kita menghadapi setiap masalah kita selalu bertanya sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan gitu aja. gitu ya. Yakin ya? Iya. Oke. Dwi, dibantu coba si Galuh. Saya tanya KKS-nya menguji. Jadi kalau untuk menurut saya pribadi ya mungkin kadang saya juga ngalamin ya. Jadi supaya kita terus bisa positive thinking, kita harus memiliki iman yang benar-benar percaya pada Tuhan yang mungkin kita bagaimana sih mungkin kadang ada titik lemahnya karena kita juga lemah. Kadang saya pribadi juga kadang memiliki respon positif tapi setelah saya memiliki respon yang negatif, tapi kadang saat saya memiliki respon negatif saya harus buru-buru
meluluskan respon atau pemikiran saya itu sih, saya nggak boleh kayak gitu, saya harus terus percaya sama Tuhan. Jadi sekalipun itu sulit bagi kita, sekalipun itu yang katakanlah kita punya pemikiran sulit buat terjadi, kita harus tetap mengimani bahwa itu yang bisa pun bisa terjadi sih. Ya. Jadi benar apa kata Eka, ya. Menjaga pikiran tetap positif itu sulit. Ya, kadang-kadang kita berpikir negatif, suka berprasangka, betul nggak? Kita suka menyangka yang tidak, padahal kan belum tentu. Contoh misalnya, si Dewi tiba-tiba sama saya kayak mukanya mesem gitu loh, seperti gimana gitu loh. Saya sudah berpikir negatif, saya salah apa sama Dewi? Padahal si Dewi begitu karena sedang ada masalah. Jadi suka berpikir apa? Kita suka apa? Berprasangka, mikirnya negatif melulu. Terus mikir negatif, jangan-jangan aku kena COVID, jangan-jangan aku seperti ini. Jadi manusia itu memang pikirannya sering apa saudara? Negatif. Caranya bagaimana? Untuk supaya kita itu berpikir positif, tidak bisa tidak. Ya. Kita itu harus apa? Meningkatkan roh kita itu naik level. Untuk apa saudara? Semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita udah dekat sama Tuhan, pikiran kita akan dikuasai oleh siapa? Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan roh kita sendiri dengan kekuatan sendiri untuk kita selalu berpikir positif, nggak bisa. Sebab manusia itu memang seperti itu diciptakan. Jadi harus dengan kekuatan siapa saudara? Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu hanya bisa didapat ketika kita apa saudara? Dekat sama Tuhan. Jadi makin naik level. Mungkin berpikir negatifnya 100%, dekat lagi 80%, 70%, 20%, lama-lama berpikir positif. Ya. Jadi keintiman kita dengan Tuhan menentukan Roh Kudus itu menguasai pikiran kita atau enggak. Kalau kita udah nempel Roh Kudus di sini, kanak-kanak rohani menjadi dewasa rohani. Kalau udah dewasa rohani, mikirnya bijaksana, mikirnya positif. Itu ya Eka. Jadi tidak bisa tidak ada bayar harga. Apa bayar harganya? Dekat sama Tuhan. Itu. Yang lain? Yang lain, ayo. Tiffany, happy birthday. Ada pertanyaan? Yang berpikir negatif itu belum dekat sama Tuhan. Seperti itu. Coba Fa jelasin. AS-nya aja yang jelasin. Jadi orang yang belum dekat sama Tuhan itu lebih sering berpikiran negatif dengan itu yang kayaknya. Iya. Kalau buat saya, yes, ya betul. Karena apa ya? Kalau otomatis dia kalau banyak pikiran negatif, dia kan berarti apa ya? Dia tuh jarang doa, kan? Dia jarang berdoa. Kalau otomatis kalau kita dekat sama Tuhan, kita sering berdoa, kita percaya. Apalagi ditambah lagi dengan baca Alkitab. Di situ banyak banget janji-janji Tuhan kan. Kalau kita sudah tahu, kita dekat sama Tuhan, kita nempel sama Tuhan, ya itu pasti. Tapi kalau dia sering banget negatif, apa iya benar sih, masa iya. Kalau menurut aku, ya dia tidak pernah berdoa, dia jarang berdoa. Itu sih. Udah ngerti? Yuk tanya lagi. Siska, jelasin Tiffany. Jadi pertanyaan Tiffany itu gini kan. Berarti kalau aku masih berpikir negatif, aku belum dekat Tuhan, gitu ya? Iya. Yuk, Eva udah jawab. Kamu sekarang. Oh idem, yuk. Terkadang selalu
didasari dengan keadaan gitu, melihat keadaan, jadi lebih ke negatif. Cuman kalau kita udah dekat sama Tuhan, pasti kan kita akan, cara berpikir kita pasti akan beda gitu sama kalau yang belum dekat sama Tuhan. Jadi gini, Cik Fani, kalau Cik Fani perhatikan kata-kata saya tadi, ya, kalau kita itu kan dekat Tuhan kan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Artinya ada levelnya, benar gak? Ada level 1, level 2, level 3, level 4 sampai 100 mungkin ya. Nah, kalau misalnya di level 1, 2, 3, 4, 5 saudara masih mikir negatif, walaupun saudara ibadah raya, walaupun saudara dekat sama Tuhan, bisa berpikir negatif. Tetapi kalau semakin lagi naik level sampai level yang tertinggi, saya berani yakin positive thinking selalu. Ya, jadi kalau orang dekat sama Tuhan masih berpikir negatif, wajar. Kita kan manusia, benar nggak? Seperti kata Eka. Tetapi ada levelnya saat kita intim sama Tuhan. Level itu sampai mana, Ci? Level Cifani dekat sama Tuhan, dengan Penina dekat sama Tuhan, dengan Deta dekat sama Tuhan. Levelnya tuh lain-lain. Yang bisa mengukur levelnya siapa? Bukan saya, bukan KKS, Eva atau siapapun, tetapi hanya bisa siapa, saudara? Tuhan. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, kita masih di level mungkin tahap yang kelima, masih berpikir negatif, ya bisa. Tetapi kalau kita sampai pada level yang tertinggi, level yang udah benar-benar sama Tuhan itu, wah, hatinya itu bagi sepasang kekasih. Yang kayak gitu sudah ada, Tiffany. Roh Kudus itu pasti aja. Percaya sama saya. Ya. Maka saya bilang, tingkat kedekatan kita dengan Tuhan itu cuma Tuhan yang bisa menilai. Doa 10 jam menentukan level tinggi nggak sama Tuhan? Belum tentu. Pelayanan dari Senin sampai Minggu, artinya kedekatan sama Tuhan level sudah tertinggi? Belum tentu. Yang bisa menentukan level keintiman sama Tuhan itu siapa, saudara? Tuhan. Ketika dia menemukan hati kita masih berpikir negatif, ya sampai level mana? Tetapi kalau sampai level yang paling tinggi, levelnya udah deket banget, saya berani jamin Cifani, pikirannya tuh pasti positif. Sebab apa? Seluruh pikirannya sudah diambil alih oleh Roh Kudus. Kita mau benci, kita mau negatif, kita mau berprasangka, kita mau apapun, tidak bisa. Sebab apa? Sudah ada Roh Kudus yang lebih menguasai daripada roh kita sendiri. Ya. Itu ya, kalau nggak percaya, semakin lagi naik level bersama dengan Tuhan. Ya, ayo yang lain. Erika, ada pertanyaan? Nggak ada. Benar. Harga Solia udah turun belum? Kontrolnya. Kakak ada pertanyaan nggak? Astrid, sebenarnya kelompok salitus yang benar itu adalah sharing firman Tuhan, lalu kesaksian. Tapi kalau gabungan nggak usah lah. Kalau kesaksian pulang jam 1 kita. Benar apa enggak? Kalau saudara mau kesaksian di grup besar aja. Ya. Robert, ada pertanyaan nggak? Yakin. Sandy? Hah? Ya. Ya udah, kalau gitu pertanyaan dari saya. Ya, gampang pertanyaannya. Tadi Civivi kalau ngomong enak bener, iman, percaya, ya kan? Apakah mudah punya iman, saudara? Kalau tabungannya banyak di bank, percaya, iman, gampang. Tapi kalau tabungannya nggak ada, saudara besok mesti bayar cicilan, masih punya iman nggak? Kalau penyakit flu kan penyakit flu, ya. Kalau kita beriman sembuh gampang, minum obat prokol atau panadol sembuh. Kalau kita punya penyakit kanker, masih beriman nggak? Masih David beriman kalau punya penyakit kanker yang nggak ada obatnya? Susah kan? Nah, jadi bagaimana cara menjaga supaya iman itu ada di Vivi? Sebab jaga iman itu sulit.
Punya iman itu sulit. Bagaimana caranya supaya kita percaya, supaya kita yakin, supaya kita tahu bahwa mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Sebab apa? Kalau Pak Obaja menyampaikan firman tentang mujizat, dari sebagian jemaatnya itu pasti ada yang apa saudara? Tawar hati. Tahu tawar hati? Tawar hati itu biasanya kepada orang yang punya masalah tapi belum melihat mujizat. Allah yang bener sih Pak, oh ini mujizat, ya kan? Ada lagi kumpulan pencemooh, Allah GBI ini ngomongnya mujizat. Buktinya apa? Hutangku masih banyak, cicilanku nggak lunas-lunas, aku di PHK, keluargaku berantem, ya kan? Jadi bagaimana supaya kita punya iman percaya? Ya. Ayo Yavita dijawab, bagaimana supaya kamu punya iman ketika kamu menghadapi masalah? Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, makanya saya katakan seperti pertanyaan Cifani tadi bagus, ya. Apakah kalau kita menjaga hubungan dengan Tuhan kita sudah mantap imannya? Belum tentu kan? Nah, terus gimana? Yang paling gampang itu belum sampai jawabannya. Ada kunci rahasianya. Hah? Berdoa. David, kalau kamu berdoa, iman kamu terus bertambah enggak? Belum tentu, yakin saya. Kita ke gereja, saudara. Waktu di gereja Pak Obaja katakan imannya full, ya, aku percaya hutangku besok lunas. Saat ke tempat parkir lihat WA, tukang tagih hutang WA lagi, imannya langsung drop. Gimana ya? Ya kan seperti itu kan, susah jaga iman. Bagaimana jaga iman? Coba Gabriela atau Gaby gimana supaya jaga iman? Ini luar biasa loh. Amin, luar biasa. Kalau menurut saya untuk menjaga iman, kita menjalin keintiman Tuhan untuk setiap harinya, memuji Tuhan, juga lebih sering untuk membaca firman. Dengan keintiman dengan Tuhan itu setiap harinya, itu secara otomatis itu kita akan punya iman. Bukan iman tok ya, kita punya iman, tapi kalau kita tidak melangkah itu kok sepertinya konyol. Minta hikmat Tuhan. Jadi iman, kita berdoa, kita melangkah, otomatis kita akan punya iman. Ya. Seperti itu. Ya. Coba Stella dilengkapi. Gimana kamu menjaga iman kamu kalau kamu punya masalah? Coba tetap percaya. Masalahnya berat gitu, nggak ada pengharapan. Coba. Kalau dari saya ya, saya tetap terus bergaul karib sama Tuhan, menjaga keintiman dan tidak meninggalkan Tuhan dengan cara rajin membaca firman. Dari situ saya dapat makanan-makanan rohani yang memupuk terus iman saya semakin bertumbuh. Juga nggak mau terus mencoba, nggak ragu-ragu untuk melangkah gitu sih. Tetap percaya. Tetap percaya, ya. Nah, tetap percayanya itu yang sulit. Kan saya katakan, zaman sekarang ini, zaman now itu sulit hidup. Benar apa enggak? Hidup itu semakin sulit. Ya, masalah semakin banyak. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pelayanan dan sebagainya. Ya, masalah pekerjaan. Supaya tetap percaya itu bagaimana? Kalau saya punya masalah yang seperti tidak ada pengharapan, ya. Kalau saya meningkatkan kepercayaan saya, iman saya, sulit, jujur. Kadang-kadang seperti kata Eka tadi ya, Eka apa Cifani ya tadi ya? Saya lupa siapa ya. Cik, sekalipun saya udah penyembahan tetap aja sulit iman itu naik. Sekalipun saya sudah doa,
sulit naik. Sebab kadang-kadang kita itu berdoa, fokusnya kepada siapa saudara? Masalah. Kalau di Pondok Daud, kalau saya tugas, saya lihat jemaat kadang-kadang ya, dia tuh sampai nangis-nangis, kusuk gitu. Belum tentu nangisnya fokusnya Tuhan. Fokusnya apa saudara? Masalah. Jadi kalau kita berdoa, belum tentu iman kita naik. Kalau kita pujian penyembahan, belum tentu iman kita naik. Jadi bagaimana saudara supaya iman kita itu tetap terjaga, tetap percaya? Kalau saya pribadi ya, ini saya berbagi resep ya. Caranya adalah saya mengingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu saya pernah ditolong Tuhan secara ajaib, berikutnya pasti ditolong juga. Kalau saya seperti itu. Ngerti ya saudara ya? Kalau dulu saya pernah mau bayar uang kontrak rumah, hari ini belum ada duitnya, besok harus bayar. Tanya suami saya dulu. Sepeser pun belum ada, saya harus sedia berapa dulu? Berapa tahun, 10 tahun yang lalu, 7,5 juta, tidak ada. Tapi saat itu juga adik saya Jakarta bisa telepon saya, lu lagi ngapain Vi? Gua lagi sulit, gua lagi susah. Jawaban saya begitu. Lalu saya cerita, ya udah, nomor rekening lu mana? Ntar gua transfer. Tanya suami saya, itu udah lama. Jadi kalau sekarang pun saya mengalami kesulitan, saya ingat, oh iya, kalau dulu saya pernah mengalami keajaiban Tuhan, sekarang juga pasti mengalami keajaiban Tuhan. Itu kalau saya. Ya. Jadi kalau saudara sekarang mengalami satu persoalan yang kayaknya tuh gak ada jalan keluarnya, mari ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat-ingat Tuhan tuh pernah nolong saudara. Siapa yang gak pernah ditolong Tuhan? Coba. Yang gak pernah ditolong Tuhan siapa? Dewi, pernah ditolong Tuhan gak? Sering. Contohnya Wi, biar semua tahu Tuhan itu baik dan ajaib. Contohnya Wi, coba Wi, kesaksian Wi. Kalau mengingat-ingat kebaikan Tuhan tuh hampir setiap hari ya. Cuman yang paling berkesan buat saya, yang mungkin gak akan pernah saya lupakan, itu waktu saya kecil kelas 3 SD. Saya kira saya sudah mati. Saya masuk ke sumur sedalam 20 meter. Saya udah teriak sekitar 1 jam, dan ternyata saya masih hidup sampai saat ini karena Tuhan masih ingin saya memuliakan namanya. Itu saya. Betul. Kalau bicara soal mati hidup sih, saudara lihat Pak Warno dan saya saja, saudara. Pak Warno itu pernah digigit apa? Pak Warno? Hah? Ular apa saudara? Pak Warno, ular apa? Bukan ular sawah loh. Ular apa? Kobra. Kalau ular kobra itu racunnya mematikan atau tidak? Mematikan. Sudah dipatuk ular, masih apa Pak Warno? Putar kota Solo. Bayangin saudara. Tetapi saudara lihat, dia akan panjang umur. Pasti karena dia masih mau dipakai untuk kita saudara. Ya. Saudara lihat saya aja, kesaksian saya kemarin waktu demam berdarah saudara. Berapa trombosit saya saudara? Suami saya mana ya? Kemarin berapa trombosit saya? Normalnya berapa? 180 derajat. 180 apa? Ya, 180.000. Karena saya nggak punya uang, jadi telat. Akhirnya tinggal 19.000. Entah 19.000 untuk dibawa lagi. Sampai ruang UGD, suster berkata, loh kok masih hidup? Apa nggak kurang ajar saudara? Ya kan? Dia masih hidup, ya kan? Sekarang coba lihat, orang ngedrop sedikit aja mati. Yang paling contoh tuh apa? Yang paling nih, suami Esther ya, Esther WL itu loh. Ya kan? Ya Pak Jenny ya. Trombositnya itu ngedropnya tuh masih jauh di atas saya. Kalau salah berapa sih? 37.000. Saya 19.000. Tapi saat saya bilang, Tuhan kalau ini lewat, ya, saya mau taat, saya mau melayani, saya mau nurut. Ya kan? Saat saya ngomong itu,
disuntik antibiotik, saya tidur. Paginya saya sudah merasa segar. Ya. Tiba-tiba naik. Lalu saya minta pulang. Kata susternya apa? Jangan pulang dulu. Sebab mau diobservasi. Apanya yang mau diobservasi? Sebab perbuatan Tuhan tidak bisa diobservasi. Memang seperti itu kan? Nah, itulah yang namanya apa saudara? Keajaiban. Ya, gitu. Jadi kalau kita itu mau supaya iman kita itu tetap dijaga, tetap percaya, ingat-ingatlah kebaikan Tuhan. Yang paling gampang tuh gini, nyawanya aja dikasih buat kita, bener nggak? Masa dia nggak mau nolong kita? Ya, di sini ada yang mau berkorban nyawa. Dedi, kamu mau berkorban nyawa untuk Pak Pam? Hah? Mau nggak kamu berkorban nyawa untuk Pak Pam? Mungkin kalau Pak Pam pinjam uang sih dia masih kasih, tapi untuk nyawa nanti dulu. Karla, kamu mau disalib untuk Siska? Mau enggak? Nggak ada yang mau. Tapi itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau nyawanya aja buat kita dia kasih, masa dia nggak mau kasih yang lain? Benar apa enggak? Iya. Ya. Berikut satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Ayo, satu pertanyaan lagi tentang mujizat loh. Ya. Masih ada? Ibu Dini Ari apa? Dini apa namanya? Dini Ardini. Ya. Dini apa? Ya pokoknya Dini dah. Dini Hari. Ayo Ibu Dini. Mau tanya apa? Sebelahnya deh. Lisa. Nggak ada. Yofi nanya apa Yof? Tiffany masih ada? Elisa. Cik Elisa ada pertanyaan? Sebelah Cik Elisa siapa sih? Hah? Oh Bu Onik ya. Ada pertanyaan nggak Bu Onik? Apa? Lisatan ya. Saya Lim Vivi. Ayo Lisatan. Biar nggak ngantuk saudara. Ayo, apa pertanyaannya? Hah? Nggak ada. Ini nih, nanya apa? Nih, grup ini. Ibu Johana Nur. Nanya apa? Iya, kalau nggak ada, sekali lagi pesan saya. Cik, mau tanya sebentar. Oh ya. Oke, Bapak RT, yuk. Untuk menjaga konsistensi doa kita yang belum terjawab sama Tuhan itu seperti apa sih? Gimana sih? Menjaga konsistensi doa yang belum dijawab sama Tuhan. Iya. Jadi kalau doa kita belum dijawab gimana sih? Apakah saya harus nungging di Pondok Daud? Apakah saya harus teriak-teriak penyembahan? Kok ya rasanya ya. Nah kalau jawab ini yang sekolah doa aja. Pak Warno, monggo. Ya, yang sulit-sulit kasih kepala suku aja deh. Ya, terima kasih untuk menjawab pertanyaan Magalo luar biasa. Bagaimana membangun ya proses konsisten kita untuk berdoa biarpun kita belum dijawab doa kita. Yang pertama, firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu untuk kita berdoa. Jadi pertolongan Tuhan pasti yang terbaik waktunya bagi Tuhan, bukan bagi kita. Karena jawaban doa datangnya daripada Tuhan, yang memberikan waktu juga daripada Tuhan. Maka tugas kita tetap tekun berdoa, biarpun jawaban doa belum datang bagi setiap kita. Ini juga kami tekankan, kami tekankan, kami teguhkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mempunyai pergumulan doa yang belum dijawab. Saya percaya masih banyak yang belum dijawab karena keinginan tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita minta. Sekali lagi, jangan berhenti berdoa, tetaplah tekun berdoa supaya Tuhan sesegera mungkin memberikan pertolongan bagi kita. Satu resep yang terbaik bagi kita, yang pertama kita bersyukur di dalam kelompok sel, sehingga kita dibimbing lebih lagi untuk mempunyai kehidupan keluarga yang terbaik. Karena firman Tuhan katakan
Tuhan akan menjawab doa kita bagi keluarga yang bersatu. Maka di sini kita juga tekankan supaya doanya bersatu kepada, kalau suami istri bersatu, satu minta dalam berdoa yang sepakat, sehingga nanti Tuhan akan segera mungkin memberikan jawaban doa. Jadi yang pertama, jangan berhenti berdoa, kemudian sepakat dengan kita keluarga, kemudian sepakat dengan keinginan Tuhan. Kira-kira saya minta ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Kalau sesuai, pasti Tuhan akan segera memberikan jawaban doa. Demikian. Kalau tadi mungkin ada yang rindu untuk sekolah doa, ini juga sudah dibuka, nanti kami kirim linknya supaya sesegera mungkin ikut sekolah doa. Demikian. Iya. Jadi itu ya Galuh. Jadi kalau kita sudah berdoa, doa kita belum dijawab-jawab, gimana ya Cik Vivi? Tadi kata Pak Wahno apa? Tetap berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jangan suka ngatur Tuhan. Jangan suka maksa Tuhan. Saya ini sama Tuhan tuh udah habis-habisan. Saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tuh bosen bayar kontrak rumah. Siapa yang masih kontrak rumah seperti saya? Bosen apa nggak bayar? Bosen, sulit. Tapi saya selalu berdoa dengan iman saya. Kalau Tuhan sudah kirim saya ke sini, rumah sudah tersedia, saudara. Tiap siang tuh ada saat teduh saya sama Tuhan. Tak gini-gini kan, tanah yang kupisakan jadi milikku. Ya kan? Di Pondok Daud juga saya selalu bertugas, saya selalu katakan profetik. Bagi yang belum punya rumah, pasti punya rumah. Ya, pasti. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan maksa Tuhan. Aku cicil rumah aja, ngomong sama suamiku, kita ambil rumah aja ya, cicil ya. Jangan. Kalau kita belum mantep, jangan. Ya, karena kerjaan saya sama suami saya kan nggak rutin. Tahu rutin? Kalau rutin tuh kantor. Setiap bulan pasti 3 juta. Kalau saya sama suami saya kan nggak, tergantung Tuhan, ya kan? Kalau rumah laku, suami saya dapat duit, ya kan? Jadi saya selalu sabar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan bilang, gak usah cicil, nanti saya kasih gratis, ya. Nggak tahu cara bagaimana, soalnya Fajarinda tuh mahal rumahnya. Bukan JT lagi, tapi ML. Tahu ML? Iya. Saya tuh mau pindah kemana? Soalnya kan kerjaan saya di situ, ya kan? Tapi saya selalu imani, bagi Tuhan yang saya sembah tidak ada yang mustahil, ya kan? Itu saja. Itu ya Galuh. Jadi kalau kita berdoa belum dijawab, sabar. Nah sabarnya itu yang sulit, benar? Minta Roh Kudus kuatkan kita. Kuncinya Roh Kudus, ya. Ya, saya rasa itu aja di malam hari ini. Jadi kesimpulannya apa saudara? Tuhan adalah pembuat mujizat. Ya, pesan saya, ya, jangan cari mujizatnya. Ya, jangan cinta mujizatnya. Carinya pembuat mujizatnya. Carinya siapa saudara? Tuhan kita, Yesus Kristus. Walau ku tak dapat melihat wajah-wajahmu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat bertahan atas kenyataan hidupku,
berdoa untuk pribadi yang ada di sini Tuhan. Inilah yang Ku persembahkan bagi kerajaan-Mu Tuhan, yang mau dilatih, yang mau dipakai Tuhan. Tuhan, aku tahu yang seperti ini iblis tidak senang, yang seperti ini mengacaukan kerajaan iblis. Tetapi aku percaya Tuhan, ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Karena itu saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang, setiap anggota, setiap pribadi yang sudah mengikuti pelatihan, yang mau ikut investasi waktu untuk dipakai bagi kerajaan-Mu, membantu tugas-tugas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dijaga Tuhan, dibentengi Tuhan, dilindungi Tuhan. Tidak bisa Tuhan Yesus iblis sentuh Tuhan. Berikan mata ilahi pada mereka Tuhan, dan tingkatkan kapasitas hati mereka. Supaya apa? Supaya mau lebih lagi naik level, supaya mau dipakai untuk kerajaan-Mu, supaya apa? Mau melayani Engkau Tuhan, sehingga hidup mereka sungguh-sungguh naik level, berkemenangan, ada berkat yang tercurah, hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, Engkau yang sudah membimbing, memberkati perjalanan hidup saudara-saudara kami yang bulan ini berulang tahun. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai, memberkati, sehingga seperti saat ini semua adalah kasih karunia-Mu. Kami berdoa biarlah melalui ulang tahun bulan ini Tuhan memberkati lebih lagi bagi saudara-saudara kami. Tuhan berikan pengurapan baru, Tuhan berikan anugerah yang baru, bahkan Tuhan memberikan mujizat yang baru dalam setiap kehidupannya, sehingga kehidupannya lebih lagi semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami percaya saat mereka bersekutu erat dengan Tuhan, Tuhan akan membimbing, memberikan anugerah yang luar biasa, sehingga kerohanian mereka lebih lagi berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bajunya di sini, sahabat yang tugas. Pakai piring aja ya, kalau gitu. Pakai lu. Ya, piring aja jangan makan. Itu ada batangnya. Biar ambil sendiri. Batangnya.